Never let them get inside your head. Marc Marquez crash di Silverstone. Bos Ducati cepat selidiki masalah Desmosedici GP25. Suasana mendadak hening di Silverstone. Sorak-sorai yang biasanya mengiringi setiap aksi Marc Marquez, mendadak berubah jadi kepanikan. Sesi praktis MotoGP Inggris, yang awalnya berjalan penuh semangat dan optimisme bagi tim Ducati Lenovo, berubah menjadi mimpi buruk ketika sang bintang baru mereka, Marc Marquez, terjatuh di tikungan ketiga. Marquez, yang sempat menjadi pembalap tercepat di awal sesi, tampil garang dan penuh keyakinan di atas Desmosedici GP25. Ia terlihat percaya diri, menguasai racing line dengan presisi, dan sempat memimpin catatan waktu. Namun di laps berikutnya, saat mencoba mendorong batas kemampuannya sedikit lebih jauh, motor Ducatinya tampak tidak stabil saat memasuki tikungan ketiga. Dalam sekejap, Marquez tersungkur bersama motornya. Suara gesekan ban dan tubuh yang menghantam aspal membuat jantung semua yang menonton seperti terhenti. Yang membuat situasi makin rumit adalah kenyataan bahwa ini bukan sekadar kesalahan pembalap. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, langsung turun tangan. Ia terlihat serius memeriksa data telemetri, berdiskusi dengan kru teknis, dan mengamati ulang rekaman insiden. Bagi Dall'Igna, ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Kami melihat ada sesuatu yang tidak biasa pada performa motor Marc sebelum crash. Setelah sempat jadi yang tercepat di awal sesi, tiba-tiba ada gangguan respons dari motor, ungkapnya dengan nada cemas namun tegas. Desmosedici GP25, motor yang digadang-gadang sebagai evolusi terbaik dari Ducati, kini berada di bawah sorotan. Jika memang ada masalah teknis yang menyebabkan hilangnya kendali, maka itu bisa menjadi ancaman serius, bukan hanya untuk Marquez, tetapi juga untuk pembalap Ducati lainnya. Dan benar saja, Francesco Bagnaia pun mengalami hari yang sulit. Pecco Bagnaia terlihat kesulitan sejak awal sesi, belum mampu menemukan ritme balapnya, dan berulang kali melebar saat menikung. Hasilnya pun jauh dari harapan. Ducati yang biasanya menjadi penguasa sesi latihan, kini justru terlihat limbung di tengah persaingan yang semakin sengit. Namun seperti biasa, Marquez bukan tipe pembalap yang mudah menyerah. Dari balik helm dan luka di kaki, ada tekad baja yang tak pernah pudar. Ia tetap menyapa fans saat kembali ke pedok, meski terpincang-pincang, menunjukkan bahwa semangat juara itu masih menyala. Sementara itu, Gigi Dall'Igna menegaskan bahwa timnya akan bekerja keras untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Kami tak bisa mengabaikan ini. Kami akan analisis semua data dan pastikan Marc bisa kembali dalam kondisi terbaik, tegasnya. Silverstone yang awalnya diwarnai semangat dan harapan, kini dipenuhi dengan rasa was-was dan kehati-hatian. Ducati harus bergerak cepat. Cedera Marquez dan masalah teknis GP25 bisa menjadi titik kritis yang menentukan arah musim ini. Namun satu hal yang pasti, dengan tekad Marc Marquez dan determinasi Gigi Dall'Igna, Ducati belum habis. Mereka mungkin jatuh hari ini, tapi mereka pasti akan bangkit, lebih kuat, lebih siap, dan lebih berbahaya. Jorge Lorenzo skeptis Marc Marquez bisa menang di Silverstone. Desmosedici GP25 tak cukup. Menjelang MotoGP Inggris yang akan digelar di sirkuit Silverstone pada akhir pekan ini, nama Marc Marquez kembali jadi pusat perhatian. Pembalap anyar Ducati ini tengah menjalani musim luar biasa. Ia menyapu bersih 6 sprint race dan mengoleksi 3 kemenangan di balapan utama, serta kokoh di puncak klasemen dengan performa yang sulit ditandingi. Namun di balik semua dominasi itu, ada satu suara yang mengangkat nada skeptis. Jorge Lorenzo, mantan pembalap MotoGP sekaligus rival Marquez, dulu menyampaikan keraguannya terhadap peluang Marc Marquez untuk menaklukkan Silverstone akhir pekan ini. Baginya, meskipun Marc Marquez kini mengendarai motor terbaik di grid, Ducati Desmosedici GP25, itu belum tentu cukup untuk memastikan kemenangan di sirkuit yang memiliki karakteristik unik dan teknikal tersebut. Marc memang tampil luar biasa musim ini, saya tidak menyangkal itu, ujar Lorenzo dalam sebuah wawancara eksklusif. Tapi Silverstone bukan sirkuit biasa. Ini tempat di mana teknis, konsistensi, dan adaptasi terhadap kondisi berubah sangat menentukan. Dan sejarah tidak sepenuhnya berpihak pada Marc di sini. Pernyataan Lorenzo memang berakar dari fakta konkret. Sejak debut di kelas Premier, Marquez hanya sekali meraih kemenangan di Silverstone, yaitu pada tahun 2014, saat dirinya masih dalam performa puncak bersama Repsol Honda. Namun setelah itu, Marquez sering kesulitan di sana, baik karena cuaca, setting motor, maupun tekanan dari lawan. Bahkan pada tahun 2013, ketika ia sedang membara,
Marc Marquez tetap harus mengakui keunggulan Lorenzo di tikungan-tikungan cepat Silverstone yang sangat menuntut presisi. Waktu itu saya bertarung langsung dengannya, dan saya tahu betul betapa sulitnya mengatasi Silverstone, kenang Lorenzo. Marc bisa sangat cepat di sirkuit yang stop and go atau dengan pengereman keras, tapi Silverstone lebih mengandalkan flowing corner. Di sana, Anda harus menari dengan motor, bukan memaksanya. Skeptisisme Lorenzo bukan sekadar sentimen pribadi, melainkan cerminan kekhawatiran yang juga dirasakan sebagian pengamat. Meskipun Desmosed GP25 dikenal sebagai motor paling tangguh dan seimbang di grid, ada anggapan bahwa motornya lebih cocok untuk sirkuit dengan banyak titik akselerasi kuat dan pengereman keras. Bukan sirkuit dengan kombinasi tikungan cepat seperti Silverstone. Namun, Marc Marquez bukanlah pembalap biasa. Ia dikenal dengan kemampuannya beradaptasi, memaksimalkan potensi motor, dan terutama, menciptakan keajaiban di atas lintasan. Ia telah membungkam banyak keraguan musim ini, mulai dari yang meragukan kesesuaiannya dengan motor Ducati hingga yang menyebut cedera masa lalu telah meredam agresivitasnya. Menanggapi keraguan ini, Marc Marquez tak menunjukkan reaksi emosional berlebihan. Ia justru mengakui bahwa Silverstone adalah tantangan nyata. Ada sirkuit-sirkuit tertentu yang memang tidak mudah untuk saya. Tapi seperti di Qatar, saya bisa menang di tempat yang dulu terasa sulit. Jadi saya akan mencoba pendekatan serupa, ujar Marquez beberapa waktu lalu. Sirkuit Silverstone memang memiliki sejarah yang rumit untuk Marc Marquez. Tapi justru karena itulah kemenangan di sana akan terasa sangat manis. Ini bukan sekadar soal angka poin atau klasemen, tapi tentang menaklukkan keraguan, termasuk dari rival-rival lama seperti Lorenzo. MotoGP Inggris 2025 akan menjadi pertarungan yang emosional, antara sejarah dan ambisi, antara keraguan dan pembuktian. Marc Marquez akan kembali ke lintasan tempat ia pernah tersandung dan mencoba bangkit. Jorge Lorenzo mungkin meragukannya, tapi Marquez punya satu kebiasaan, menjadikan keraguan sebagai bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Dan Silverstone bisa jadi panggung besar untuk kebangkitan lain dari sang juara sejati. Inside your head. Bos LCR Honda peringatkan Ducati, jangan terlena oleh dominasi Marc Marquez, bisa jadi bumerang musim depan. Kisah dominasi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo di awal musim MotoGP 2025 memang mengagumkan. Dalam waktu singkat, Marc Marquez yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati berhasil menyapu bersih 6 balapan sprint dan meraih 3 kemenangan di balapan utama dari total 6 seri. Pencapaian yang luar biasa ini membuatnya memimpin klasemen sementara dengan keunggulan poin yang cukup meyakinkan atas rival-rivalnya, termasuk sang adik, Alex Marquez, dan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Namun, di balik euforia atas performa luar biasa Marc Marquez, muncul peringatan tajam dari Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda. Pria asal Italia itu tak bisa menahan kekhawatirannya melihat Ducati yang kini tampak begitu terpukau oleh sinar terang Marc Marquez. Menurutnya, terlalu bergantung pada satu pembalap, sehebat apapun dia, adalah langkah yang berisiko besar dalam jangka panjang. Saya sangat mengagumi Marc. Dia adalah pembalap luar biasa, mungkin salah satu yang terhebat yang pernah ada di olahraga ini, ungkap Cecchinello dalam wawancara yang penuh ketegasan. Namun sejarah mengajarkan kita bahwa dominasi satu orang dalam tim pabrikan bisa berujung pada bumerang. Peringatan Cecchinello bukan tanpa dasar. Ia merujuk pada pengalaman pahit Honda ketika memiliki Marc Marquez sebagai andalan tunggal. Saat itu, Marquez begitu dominan sehingga semua aspek pengembangan motor RC Tuan Trevi mulai diarahkan sesuai dengan gaya balapnya. Meskipun strategi tersebut sempat memberikan kesuksesan besar, termasuk gelar demi gelar juara dunia, namun ketika Marc Marquez mengalami cedera panjang dan kesulitan kembali ke performa puncaknya, Honda seolah kehilangan arah. Waktu itu Honda terlalu percaya diri karena Marc selalu mampu menambal kekurangan motor kami. Kami kira motor kami baik-baik saja karena Marc terus menang. Tapi yang terjadi, saat Marc absen atau tidak bisa tampil 100%, pembalap lain di tim kami kesulitan besar. Kami tertinggal jauh dari Ducati, KTM, bahkan Aprilia, kenang Cecchinello. Kini, Cecchinello melihat gejala serupa mulai muncul di Ducati. Meskipun Marc Marquez tampil fenomenal dengan Desmosed GP25, rekan setimnya yang juga juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, justru tampak kesulitan menemukan ritme. Dalam beberapa seri terakhir, Bagnaia bahkan harus puas finish di luar podium atau hanya meraih posisi ketiga, tertinggal dari pembalap lain yang bahkan menggunakan motor Ducati versi lama. Ducati harus hati-hati.
Dominasi Mark saat ini sangat memukau, tapi jangan sampai itu membuat mereka mengabaikan kebutuhan pembalap lain, termasuk Pecco, lanjut Cecchinello. Jangan ulangi kesalahan kami. Ketika semua disesuaikan untuk satu orang, dan sesuatu terjadi pada pembalap itu, entah cedera, performa menurun, atau pindah tim, maka seluruh proyek tim bisa runtuh. Cecchinello mengakui bahwa tidak mudah untuk menjaga keseimbangan antara memaksimalkan performa bintang utama dan tetap membangun motor yang kompetitif bagi semua pembalap. Namun, itulah tantangan besar bagi tim pabrikan sekelas Ducati. Mereka harus mampu menciptakan motor yang fleksibel dan ramah bagi berbagai gaya balap, bukan hanya untuk satu sosok. Pecco itu pembalap hebat. Jika dia mengalami kesulitan, bukan berarti dia melemah, bisa jadi ada sesuatu dari motor yang tidak mendukung karakternya. Ducati harus waspada, karena jika terlalu memusatkan perhatian pada Mark saja, mereka bisa kehilangan aset penting lainnya. Peringatan Lucio Cecchinello ini menjadi catatan penting di tengah gegap gempita dominasi Marc Marquez. Di satu sisi, Ducati jelas tengah menikmati momen keemasan bersama Baby Alien. Namun di sisi lain, sejarah MotoGP menunjukkan bahwa terlalu bertumpu pada satu bintang bisa membawa konsekuensi besar di masa depan. Kini tinggal bagaimana Ducati menyikapi keseimbangan itu, menjaga performa luar biasa Marc Marquez, namun tetap mengembangkan motor yang adil dan kompetitif untuk seluruh skuad mereka. Get inside your head. Bos gigi Dalinya tersentuh oleh etos kerja Marc Marquez. Dalam dunia balap motor yang keras dan kompetitif, menemukan pembalap yang bukan hanya cepat di lintasan tetapi juga tajam dalam memberikan masukan teknis adalah harta karun tersendiri bagi para insinyur. Itulah yang dirasakan oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, saat berbicara tentang Marc Marquez, bintang baru di garasi Ducati yang sejauh ini telah memberikan lebih dari sekadar hasil balapan. Sejak pertama kali resmi mengenakan seragam Ducati pabrikan untuk musim 2025, Marc Marquez sudah membuat perbedaan. Bukan hanya soal podium dan kemenangan, tapi tentang caranya menyatu dengan tim, cara dia meresapi karakter motor Desmosedici, dan yang lebih penting, cara dia berkomunikasi. Marc sangat teliti dalam memberikan instruksi teknis. Saya benar-benar senang bekerja dengannya, ungkap Dalinya dengan nada penuh kekaguman. Dia bukan hanya cepat. Dia bisa memanfaatkan setiap potensi dari motor. Setiap bagian kecil dari material yang kami bawa ke trek bisa dia gunakan dengan maksimal. Itu bukan sesuatu yang dimiliki semua pembalap. Kata-kata Dalinya bukan pujian kosong. Ia dikenal sebagai sosok yang rasional, bahkan dingin dalam mengambil keputusan teknis. Maka, ketika ia mengungkapkan kekaguman seperti ini, jelas ada ikatan khusus yang terjalin antara insinyur ulung Ducati dan sang juara dunia 8 kali tersebut. Meski Marc Marquez sempat mengalami 2 kecelakaan musim ini, Dalinya tidak menunjuk pada kesalahan teknis ataupun kegagalan pengendalian. Sebaliknya, ia menunjukkan empati. 2 insiden itu menurut saya lebih karena kurangnya kewaspadaan sesaat. Bukan karena kesalahan teknik atau pengambilan keputusan. Marc tahu batasannya, dan saya percaya penuh kepadanya. Tak banyak yang tahu bahwa Dalinya juga dikenal sangat menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam tim. Ia mengerti bahwa saat ini publik sedang membanding-bandingkan Marquez dan Francesco Bagnaia, sang juara bertahan yang tengah mengalami musim yang berat. Namun Dalinya bersikap tegas dan terbuka. Tidak ada pembalap yang diperlakukan lebih istimewa di bawah komandonya. Saya tidak akan pernah membuat keputusan yang menguntungkan satu pembalap dan merugikan yang lain, tegasnya. Kalau saya mengatakan sesuatu, itu karena saya berniat melakukannya. Jika saya diam atau tidak bilang, tidak, itu artinya saya tidak akan melakukannya. Begitulah saya sejak dulu, dan saya akan tetap seperti itu. Ia paham bahwa dinamika antara 2 pembalap kelas dunia di dalam satu garasi bisa menjadi tekanan tersendiri. Namun Dalinya memilih untuk menjembatani mereka bukan dengan sekat, tetapi dengan pemahaman yang dalam terhadap karakter masing-masing. Pecco itu sangat teliti dan sangat sensitif. Dia pembalap dengan pendekatan yang unik dan halus. Dalam hal itu, dia berada di atas rata-rata pembalap lain. Dia membaca motor seperti membaca puisi, ujar Dalinya. Namun ketika bicara tentang Marc, nada bicaranya berubah sedikit lebih personal. Bagaimana menjelaskannya? Dari sisi karakter, Marc sangat mirip dengan saya. Kalau dia sudah menargetkan sesuatu, dia tidak akan berhenti sebelum mencapainya. Dan itu bukan hanya mental juara. Itu adalah obsesi terhadap kesempurnaan. Kalimat terakhir itu menggambarkan hubungan profesional yang mulai mengakar dalam nilai-nilai yang sama. Ketelitian, determinasi,
dan hasrat untuk selalu lebih baik dari kemarin. Dalam Mark, gigi dalinya seperti melihat refleksi dirinya sendiri. Seseorang yang tidak pernah puas, yang hidup dari detail teknis dan kemenangan strategis, dan yang selalu menginginkan dominasi sempurna. Dengan kombinasi otak jenius dalinya dan keberanian serta kecerdasan Marc Marquez, Ducati kini punya pasangan sempurna yang bisa membawa mereka ke era baru kejayaan. Dan meski musim masih panjang, jelas satu hal, dalinya percaya bahwa di balik setiap tikungan tajam musim ini, ada seseorang yang dia percayai sepenuh hati untuk tetap menjaga Ducati di garis depan, Marc Marquez. Get inside your head. Michele Pirro bantah Desmosedici GP25 khusus buat Marc Marquez karena sangat mendominasi. Di tengah hebohnya performa luar biasa Marc Marquez bersama Ducati musim ini, muncul berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa motor Desmosedici GP25 telah dirancang khusus mengikuti gaya balap sang juara dunia 8 kali itu. Namun, Michele Pirro, pembalap penguji andalan Ducati, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Menurutnya, keberhasilan Marc Marquez sejauh ini bukan karena motornya yang diubah, melainkan karena kemampuan alami Marc Marquez yang luar biasa dalam beradaptasi. Marc Marquez memang tengah mencuri perhatian di musim MotoGP musim ini. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera dan keterpurukan bersama Honda, kini ia kembali menunjukkan taringnya di atas Ducati. Bahkan, dalam 6 seri awal musim ini, ia sudah memimpin klasemen sementara, tampil konsisten, dan menjadi kandidat kuat perebut gelar juara dunia. Tak sedikit yang menilai bahwa performa impresif ini karena Ducati menyesuaikan motornya demi Marc Marquez. Tapi bagi Pirro, opini itu terlalu menyederhanakan realita teknis dan emosional di balik layar. Tidak, bukan begitu cara kerjanya, ujar Pirro tegas saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut. Desmosedici GP25 adalah hasil kerja bertahun-tahun. Motor ini bukan lahir dalam semalam. Pecco, Bagnaia, saya, dan para pembalap lain sudah melalui ribuan kilometer untuk mengembangkan motor ini sejak masa Andrea Dovizioso dulu. Ducati musim ini memang menurunkan 3 prototip spek resmi untuk tim pabrikan dan 1 tim satelit utama. Tapi bagi Pirro, tidak ada perbedaan signifikan antar motor tersebut. Yang membuat perbedaan besar adalah sosok pembalap yang menungganginya. Semua motor secara teknis serupa. Tidak ada yang dirancang hanya untuk satu pembalap. Marc hebat bukan karena motornya dibuat khusus untuknya, tapi karena dia punya insting, kemampuan membaca situasi, dan adaptasi luar biasa. Itu yang membuatnya istimewa, sambung Pirro. Michele Pirro juga menyentil bagaimana perbandingan antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di awal musim ini justru menciptakan tekanan mental di garasi Ducati. Pecco, sang juara dunia 2 kali, justru terlihat kesulitan, kehilangan kepercayaan diri, dan berada dalam bayang-bayang Marc Marquez. Saya tahu ini bukan momen mudah bagi Pecco. Dia adalah pembalap hebat, tapi setiap pembalap punya masa naik turun. Kita tidak bisa membandingkan dia dengan Marc begitu saja. Marquez datang dengan pengalaman besar, dan mentalitasnya sebagai pejuang. Dia bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan cepat, bahkan dengan motor yang belum sepenuhnya ia kenal, tambah Pirro. Pirro pun menegaskan bahwa Marc Marquez saat ini tidak sedang menciptakan dominasi satu arah seperti dulu di Honda, di mana hanya dirinya yang bisa menjinakkan RC Tuan Trevi. Justru sekarang, kata Pirro, Marquez belajar untuk menjadi bagian dari sistem, bukan pusatnya. Sekarang dia bukan lagi Marquez yang memaksa semua orang mengikutinya. Dia belajar menyesuaikan diri. Itu yang membuatnya menonjol di Ducati. Dia tahu dia bukan satu-satunya bintang di sini, dan itu membuatnya justru tampil lebih dewasa dan efisien. Pernyataan Michele Pirro bukan hanya sekadar klarifikasi teknis. Di balik ucapannya, terselip rasa bangga, kekaguman, sekaligus kekhawatiran. Bangga karena Marquez membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Kagum karena Marquez menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih matang. Tapi juga khawatir karena situasi ini bisa menciptakan tekanan psikologis di internal tim. Musim ini masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, Marc Marquez membuktikan bahwa seorang juara tidak hanya menang dengan kecepatan, tapi juga dengan cara beradaptasi. Dan dia melakukannya dengan sempurna. Dengan semua sorotan mengarah pada Marc Marquez, Pirro akan mengingatkan publik MotoGP untuk tidak melupakan bahwa keberhasilan di atas lintasan tidak selalu tentang mesin. Tapi tentang hati, mental, dan kemampuan untuk bangkit di tengah perubahan.